Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik. Namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Ini menurut saya statement yang paling lucu sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, karena apa? Karena kasus Johnny G. Plate kemarin lah jelasnya. Bahkan juga dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, yaitu menumbangkan Anies dan sebagainya. Menurut saya ini salah besar. Padahal di sini kalau dia benar-benar membaca berita di media-media mainstream, pasti juga dia akan geleng-geleng kepala. Karena apa? Karena dari 4.200 BTS itu yang selesai 900 berapa, tetapi itu pun mangkrak. Ini merupakan kerugian negara yang sangat fantastis sekali, yaitu mencapai 8 triliun. Tetapi seolah-olah membela koruptor ya. Nah makanya lah masyarakat bisa menilainya sendiri lah, mana yang benar dan mana yang tidak. Padahal Presiden Joko Widodo tidak pernah lah mengintervensi hukum apapun. Kalau misalkan Presiden Joko Widodo mengintervensi, nah itu pasti juga Juliari Batubara pasti juga tidak akan terkena kasus hukum lah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sama sekali. Nah ini kebetulan lah, yaitu dari Partai Nasdem yang notabene adalah mendukung dari Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Akhirnya dipelintir kemana-mana. Menurut saya juga sangat aneh dan lucu sih, ketika juga sudah ada bukti-bukti dan bahkan juga saksi-saksi, tetapi dipelintir seperti ini. Nah, masyarakatlah yang bisa menilainya. Makanya menurut saya kalau statement seperti ini menurut saya akan rugi sendiri ya. Karena masyarakat bisa kok. Sekarang masyarakat sudah cerdas kok dalam memilih pemimpin untuk tahun 2024. Untuk 5 tahun ke depan itu karena masyarakat sudah cerdas lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Ike Aremanita. Kongus Agus Yudhoyono, Anas dan Antasir itu korban keragusan buah pakmu. Ya kalau kita melihat ke belakang ya, memang banyak sih kasus-kasus yang notabene ada intervensi kekuasaan lah, seperti Anas dan bahkan Antasari itu juga saat ini masih mengambang juga sih. Ya tetapi apa boleh buat lah. Nah bahkan di sini juga Pak Mahfud MD bahkan di sini menegaskan itu bukan terkait kasus politik atau apapun, itu murni penegakan hukum. Di sini mengungkapkan pemerintah mengeluarkan dana 10 triliun untuk proyek pembangunan tower BTS jangka waktu 2020 hingga 2021 dengan target 1.200 tower. Kemudian pada Desember 2021 sampai Maret 2023, proyek tersebut ditargetkan pembangunan 4.800 tower BTS. Akan tetapi sampai saat ini hanya terdapat 985 tower BTS 4G yang telah dibangun dan semuanya tidak bisa digunakan alias mangkrak. Alias tidak membangun apa-apa, tetapi uang pemerintah sudah keluar sekian banyak, tetapi tidak menghasilkan BTS yang akan digunakan oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok pedesaan. Bayangkan, itu berapa kerugian negara, belum lagi juga masyarakat yang ingin memanfaatkan BTS tersebut akhirnya sampai saat ini belum bisa merasakan dampak 4G, internet yang bagus. Bayangkan, seharusnya kan Anda memikirkan masyarakat luas lah, dampak kepada masyarakat. Kalau kerugian ini ya menurut saya tidak sepadan dengan kerugian masyarakat, karena anggaran sudah dikeluarkan sekian banyak tetapi BTS pun juga tidak dibangun, malah ada 985 tower mangkrak. Di sini yaitu ratusan BTS tersebut akan disebar di 12 kabupaten kota, masing-masing kota Bandar Lampung sebanyak 4 unit, kota Metro 1 unit, Lampung 15, dan Kabupaten Lampung Tengah 4, dan bahkan juga Lampung Timur 12, Kabupaten Lampung Utara 12, Kabupaten Pesawaran 2, Kabupaten Pesisir Barat 40, Kabupaten Tanggamus 31, Kabupaten Tulang Bawang 1, dan Kabupaten Wahai Kanan 1. Nah bayangkan, dari beberapa kabupaten ini pasti juga tidak akan mendapatkan sinyal yang bagus, internet yang bagus. Apalagi sekarang ini dunia internet, media sosial itu sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Apapun berita-berita yang paling cepat ya di media sosial, dan itu juga membutuhkan internet yang bagus. Juga belajar mengajar juga membutuhkan internet yang bagus. Dari sini, yaitu AHY bahkan menyebut hukum di Indonesia terjadi abuse of power. AHY tajam kepada lawan. Menurut saya juga aneh, siapa sih yang menganggap
kalian itu lawan? Menurut saya enggak lah. Karena tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 82%. Artinya hanya 12 yang tidak puas kepada Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Enggak ada musuh dari Presiden Joko Widodo. Enggak ada, karena semuanya puas. Hampir seluruh masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya apa yang dituduhkan oleh AHY menurut saya tidak benar dan justru mengada-ngada kalau di Indonesia terjadi abuse of power. Nah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung bahwa praktek hukum di Indonesia saat ini seperti sedang terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu dikatakan dalam berpidato di acara Puncak Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan. Kalau memang di sini terjadi abuse of power, di situ pasti tidak akan ada bukti tetapi melakukan kriminalisasi. Tetapi di sini sudah jelas kok, yaitu ada bukti, ada barang bukti yang mangkrak, dan bahkan juga di situ ada saksi-saksi. Jadi di sini menurut saya sudah clear lah, sudah clear. Dan Kejaksaan Agung di sini memang tegas, yaitu memproses Johnny G. Plate sebagai tersangka karena memang ada saksi dan juga ada bukti. Nah, bahkan di sini juga Mahfud MD juga menyebut ada rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Nah, apalagi di sini juga Pak Mahfud MD dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi PLT Menkominfo pengganti Johnny G. Plate. Nah, semoga saja lah dengan Mahfud MD dijadikan PLT Menkominfo bisa mengungkap kasus-kasus ini. Ya, biar semuanya tahu lah siapa yang terlibat, dana alirannya kemana saja, biar clear dan cepat transparan lah. Ya, supaya yang menuduh pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengkriminalisasi lawan politik. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ini katanya rekaman pembicaraan sejumlah pejabat terkait kasus BTS dan ada pejabat penting. Apakah kejaksaan akan transparan dan tidak tebang pilih? Kita simak kerja kejaksaan. Jangan tebang pilih Pak, sikat semua. Saya dukung Bapak jadi wapres AB. Lah, AB aja nggak terima itu Johnny jadi tersangka koruptor. Wow, kasih semangat buat para pejabat yang merasa privasinya telah diinvasi. Semoga kotak tisu cukup banyak untuk mengeringkan air mata yang terlanjur jatuh. Iyalah, korupsi sebanyak itu nggak mungkin jika sendiri. Kacau pemilu. Kalau Pak Mahfud MD nih mantap blak-blakan. Nggak kayak pejabat lain takut saling menutupi. Saya juga sangat setuju sekali ketika Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo. Itu kemungkinan akan meningkatkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nah, semoga sajalah kasus ini cepat clear dan tidak ada saling tuduh-menuduh lah, karena memang ini murni penegakan hukum.